Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tamyiz. At-tamyiz. At-tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan satu zat atau hubungan di dalam sebuah jumlah yang sama-sama masih samar. Jadi tamyiz ini disebutkan untuk menjelaskan suatu yang masih samar. Baik itu menjelaskan sebuah zat atau menjelaskan hubungan di dalam sebuah jumlah. Dengan kita mengetahui definisinya, maka tamyiz itu ada dua macam. Ada tamyiz zat, berarti menjelaskan zat yang masih samar. Yang kedua tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah, yaitu menjelaskan nisbah atau hubungan di dalam sebuah jumlah yang masih samar. Tamyiz ada dua macam. Yang pertama tamyiz zat atau mufrad, yaitu tamyiz yang menjelaskan beberapa hal berikut ini, yaitu contoh satu, bilangan. Jadi tamyiz ada dua, ada tamyiz mufrad ada tamyiz jumlah. Mufrad atau zat, nisbah atau jumlah. Tamyiz mufrad atau zat, ini zat, yaitu tamyiz yang menjelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama bilangan, menjelaskan bilangan, baik bilangan yang soreh jelas atau nanti kinayah yang enggak jelas. Bilangan yang soreh jelas contohnya inti isyruna, inti isyruna ghanaman, inti isyruna ghanaman, saya mempunyai 20 ghanaman, 20 kambing. Jadi isyruna ini namanya zat, bilangan. Contoh kalau kalimat ghanamannya ini tidak disebutkan, kan itu masih samar. Saya mempunyai 20. 20 apa? Lah kan masih samar. Maka disebutkannya tamyiz ini untuk memperjelas zat tersebut, isyruna tersebut. Jadi inti isyruna ghanaman, saya membeli 20 kambing. Lah tamyiz itu dibaca nasab. Saya mempunyai 27. 27 apa? 27 mobil misalnya. Jadi inti 27 mobil misalnya, inti sab'un wa isyruna, saya memiliki 27. 27 apa? Sayyaratan, mobil. Nah ini tamyiz. Nanti masalah adat mahdud, itu bisa dipelajari di bab belakang, nanti ada pembahasan tentang adat mahdud. Jadi saya memiliki 27. 27 apa? Sayyaratan, mobil. Jadi sayyaratan ghanaman ini namanya tamyiz. Tamyiz apa? Namanya tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Lah ini bilangannya bilangan soreh jelas, yaitu 20, 30, 40 seperti itu. Adapun nanti untuk bilangan cuma bilangan 1 atau nanti bilangan 1 sampai 10, itu nanti
disandarkan. Contoh, saya mempunyai 3 rumah. Indi salah satu buyutin. Nah, itu salah satu buyutin. Nggak tampak. Nanti kalau tamis bilangan ini tampaknya itu ketika bilangannya bilangan puluhan, bilangan 11 sampai seterusnya. Kemudian atau kinayah, bilangannya bilangan kinayah. Contoh, kam ghonaman indak. Kam ghonaman indaka. Kam ghonaman indak. Ini ghonaman ini tamyiz, menjelaskan tentang bilangan tapi kinayah, tidak soreh. Kam itu kan berapa, namanya berapa itu kan menunjukkan bilangan tapi masih belum jelas. Jadi ghonaman di situ juga menjadi tamyiz. Jadi kam utai piro kan bisa itu jadi mubtada. Apa nih ghonaman weduse iku indaka yang dalam sisi siro. Berapa kambing yang kamu punya. Itu tamyiz zat. Jadi tamyiz zat pertama yaitu tamyiz yang menjelaskan bilangan, baik itu bilangannya bilangan soreh, isyrun, sab'un wa isyrun, atau bilangannya bilangan kinayah seperti kam. Kemudian yang kedua menjelaskan ukuran. Itu contoh, ishtaraitu mitron gumasyan. Ishtaraitu mitron gumasyan. Ishtaraitu mitron gumasyan. Saya membeli 1 meter. 1 meter apa? 1 meter kain gumasyan. Ya sama dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Saya membeli 1 meter. 1 meter apa? Kain. Jadi kain itu namanya tamyiz untuk menjelaskan 1 meter itu. Jadi 1 meter itu namanya zat. Itu yang ukuran. Jadi yang pertama bilangan, yang kedua ukuran, itu mitron. Kemudian yang ketiga menyerupai ukuran. Bukan ukuran sebenarnya, tapi sudah dijadikan ukuran. Contoh, ishtaraitu, ini kalau bahasa Indonesia kita ya, ishtaraitu sayyarata naqlin. Seandainya bahasa Arab jadikan ke bahasa Indonesia lah ya. Ishtaraitu sayyarata naqlin romlan. Ishtaraitu sayyarata naqlin romlan. Ini namanya tamyiz. Ini namanya yang menyerupai ukuran. Saya telah membeli 1 truk pasir. Dalam beli pasir kita kan ukurannya itu 1 truk. 1 truk atau 1 pickup kan gitu, sudah ukuran umumnya seperti itu. Atau kita beli air 1 galon. Itu kan ukurannya udah galon. Jadi galon itu namanya menyerupai ukuran. Jadi saya membeli 1 galon. 1 galon apa? Air. Namanya air itu tamyiz. 1 galon itu namanya menyerupai ukuran. Itu karena sudah sudah dianggap ukuran itu. Atau yang lainnya lah ya. Itu namanya menyerupai ukuran. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia juga sama. Saya membeli 1 pickup tanah itu. Saya membeli 1 karung. 1 karung apa itu? 1 karung beras misalnya. Di 1 karung itu sudah syibul miqdar namanya, itu menyerupai ukuran. Kan lumrah dalam bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Jadi 1 karung. 1 karung apa?
beras. Lah beras itu aruzan. Lah beras namanya tamyiz. Kemudian yang nomor 4, menjelaskan bagian dari tamyiz. Nah, ini jarang kalau bagian ya. Contohnya hadza khatamun hadidan. Hadza khatamun hadidan. Nah, hadidan di sini dia itu menjadi tamyiz. Ini cincin besi. Bagian dari tamyiz, karena hadidan itu besi. Karena khotam itu cincin, namanya cincin itu kan dari besi. Besi itu bisa dibuat pintu, bisa dibuat cincin, bisa dibuat pisau kan gitu. Jadi cincin itu bagian dari tamyiz. Jadi hadza khatamun hadidan, hadza sikinun hadidan, gitu. Atau mengatakan hadza sikinun fiddatan, hadza sikinun fiddatan, ini pisau perak. Enggak apa-apa itu. Hadza sikinun fiddatan. Nah itu, fiddah. Karena itu skin itu bagian dari fiddah, bagian dari tamyiz fiddah. Nah, kan ada fiddah itu bisa dibuat pisau, bisa dibuat pintu dan lain sebagainya. Nah, ini tamyiz mufrad. Dan kebanyakan nanti di kitab-kitab itu tamyiz mufrad itu ya tamyiz yang menjelaskan bilangan ini yang paling banyak itu. Yang paling banyak. Nah, jadi yang pertama tamyiz mufrad yaitu tamyiz yang menjelaskan beberapa hal, yaitu bilangan, baik itu bilangan yang shoreh atau kinayah. Yang kedua ukuran, yang ketiga mitron, ukuran. Yang ketiga itu menyerupai ukuran. Saya membeli sayur naklin, 1 truk pasir, membeli 1 galon air, membeli 1 karung beras, dan seterusnya. Itu namanya menyerupai ukuran. Dan yang terakhir yaitu bagian dari tamyiz. Hadza khatamun hadidan. Ini cincin besi. Jadi hadidan di sini dia itu menjadi tamyiz. Kemudian jadi seandainya khatamu seperti khatamu hadidin jadi idhofah juga nggak masalah ya nanti. Nah, tapi di sini kita jadikan hadidan itu menjadi tamyiz. Nah, itu tamyiz mufrad. Yang kedua yaitu tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Tamyiz nisbah itu tamyiz jumlah, yaitu tamyiz yang menjelaskan hubungan di dalam sebuah jumlah. Tamyiz ini terkadang terbentuk dari fa'il. Nah, ini terbentuk yang pertama dari fa'il, menjelaskan hubungan di dalam jumlah tersebut. Contoh seperti ini. In qata'al ghanamu hablan. Ini tamyiznya itu aslinya itu fa'il. In qata'al ghanamu. In qata'a al-ghanamu hablan. Kambing itu terputus talinya. Kambing itu terputus talinya. Jadi hablan ini tamyiz. Takmim, tamyiz. Nah, tamyiznya ini menjelaskan hubungan dalam jumlah in qata'al ghanamu itu. Karena kalau kita bilang kambing itu terputus, itu kan masih samar. Terputus apanya? Nah, itu. Maka dengan adanya hablan itu menjelaskan hubungan dari inqita'ul ghanam itu, terputusnya ghanam. Apa yang terputus itu? Hablan, talinya. Jadi hablan itu tamyiz. Dan hablan ini itu asalnya adalah fa'il. Sebutkan di sini asal dari jumlah tersebut adalah in qata'a hablul ghanami. Karena aslinya adalah in qata'a hablul ghanami. Nah, itu. Jadi fa'il.
aslinya itu terputus talinya kambing. Terputus talinya kambing. Nah, gitu. Nah, sama dengan Zaid sakit. Itu kan masih samar, sakit apa kan gitu. Zaid sakit kepalanya. Itu maksudnya sakit kepalanya Zaid. Yang sakit dan kepalanya. Nah, gitu sama. Zaid apa itu jatuh sandalnya gitu. Yang jatuh apanya? Sandalnya yang jatuh, bukan Zaidnya. Nah, gitu. Itu namanya tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Yang mana tamyiz nisbah dalam contoh tadi itu aslinya adalah berupa fa'il. Kemudian ada tamyiz yang aslinya itu maf'ul. Yang kedua aslinya maf'ul. Contohnya kasartu Zaidan qalaman. Kasartu Zaidan qalaman. Artinya saya mematahkan Z. Apanya? Pulpennya. Itu. Yang saya patahkan bukan Z-nya tapi pulpennya. Nah, qalaman di sini jadi tamyiz, asalnya itu dia maf'ul. Asalnya adalah asal dari jumlah tersebut adalah kasartu qalama Zaidin. Nah, ini qalama Zaidin jadi maf'ul. Saya memecahkan pulpennya Zaid. Jadi ini tamyiz nisbah yang aslinya itu berupa maf'ul. Dalam bahasa kita juga banyak bisa seperti itu kan ya. Nah, nanti saya pukul kamu. Apa yang dipukul? Maksudnya itu. Atau nanti saya buang kamu. Apa yang dibuang? Sepatunya. Oh, sepatunya yang dibuang, bukan kamunya. Nah, gitu. Kan saya buang kamu sepatunya. Maksudnya saya buang sepatu kamu. Nah, gitu. Jadi sepatu itu kan objek. Nah, tamyiz itu dalam contoh tadi tamyiznya itu aslinya berupa maf'ul. Nah, nanti kalau kamu menaruh sepatu sembarangan, saya buang kamu sepatunya. Itu. Buang apa? Sepatunya. Itu sepatunya itu namanya tamyiz yang mana berasal dari maf'ul. Kemudian ada tamyiz yang terbentuk dari mubtada. Aslinya itu mubtada. Nah, contohnya ana akbaru minka sinnan. Ana akbaru minka sinnan. Saya lebih besar dari kamu. Loh, apanya lebih besar? Umurnya. Nah, sinnan ini tamyiz. Saya lebih besar dari kamu. Apa? Umurnya. Nah, ini asal dari jumlah tersebut adalah sinni. Nah, ini sinnan ini aslinya sinni akbaru min sinnika. Sinni kan jadi mubtada ini. Sinni umur saya itu akbaru lebih besar min sinnika dari umur kamu. Jadi sinnan di sini tamyiz ini aslinya berupa mubtada. Saya ini lebih tinggi daripada kamu. Apanya? Pangkatnya. Lah, pangkat ini namanya tamyiz. Maksudnya pangkat saya lebih tinggi daripada pangkat kamu. Itu contoh tamyiz yang asalnya dari mubtada. Nah, tadi tamyiz itu ada dua ya, ada tamyiz dzat mufrad, ada tamyiz nisbah atau jumlah.
Kalau tamyiz mufrad tadi yaitu tamyiz yang menjelaskan tentang bilangan, ukuran, yang menyerupai ukuran, ada juga apa itu bagian dari tamyiz. Kalau tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah itu tamyiz yang menjelaskan hubungan dalam sebuah jumlah. Itu terkadang bisa terbuat dari fa'il, aslinya fa'il. Nah, seperti ini, inqatal ghanamu hablan, kambing itu terputus talinya. Maksudnya tali telah terputus tali kambing itu. Kan jadi fa'il itu tali. Nah, jadi subjeknya fa'il. Yang kedua, kadang tamiznya itu berupa aslinya berupa maf'ul. Contoh kasar tu zaidan qalaman. Saya memecahkan zaid pulpennya. Maksudnya kasar tu qalama zaidin. Saya memecahkan pulpennya zaid. Yang ketiga, berupa mubtada. Aslinya itu mubtada. Contoh ana akbaru minka. Saya ini lebih besar darimu. Apanya? Sinnan. Umurnya. Maksudnya sinni akbaru min sinnik. Aslinya seperti itu. Umur saya lebih besar daripada umur kamu. Kemudian ini dijelaskan amil yang menasobkan tamyiz zat atau mufrad adalah zat itu sendiri. Jadi dalam contoh kalimat tadi indi isyaruna ghanaman, dalam contoh indi isyaruna ghanaman, yang menasobkan ghanaman ini apa? Yang menasobkan adalah isyaruna itu. Nah, jadi kalimat isyruna dalam contoh indi isyaruna ghanaman itu yang menasobkan ghanaman. Dan yang menasobkan tamyiz nisbah seperti ini, tamyiz nisbah yang menasobkan hablan, yang menasobkan qalaman, yang menasobkan sinan itu apa? Atau jumlah, yaitu tamyiz nisbah atau jumlah yang menasobkan adalah fi'il. Nah, jadi inqata'a ini yang menasobkan. Dalam qalaman yang menasobkan adalah kasartu. Gitu. Nah, dan sini akbaru. Nah, ini ya nanti yang apa yang sama dengan fi'il nanti ya. Jadi kalau nisbah itu yang menasobkan adalah fi'il itu atau yang menyerupai fi'il. Jadi dalam contoh inqata al-ghanamu hablan itu yang menasobkan adalah inqata'a. Kemudian syarat tamyiz harus nakiro. Jadi tamyiz harus nakiro. Seandainya ada ma'rifah nanti ditakwil dengan nakiro. Tapi kebanyakan di kitab-kitab ya pasti sudah nakiro ya. Kemudian terletak setelah sempurnanya kalam. Sempurnanya kalam dalam kan sudah seandainya tidak ada apa itu tamyiz itu sudah dianggap kalam. Sama seperti hal, hal kan juga setelah sempurnanya kalam itu. Tamyiz juga sama. Tapi ini juga bukan menunjukkan bahwa tamyiz itu penting. Tamyiz sangat penting dalam beberapa kondisi kan. Kalau nggak disebutkan nanti bisa salah paham. Jadi intinya terletak setelah sempurnanya kalam itu maksudnya seandainya tidak ada tamyiz tersebutkan masalah inqatal ghanamu gitu saja itu sudah dianggap kalam. Kemudian tidak boleh mendahului amilnya. Nggak boleh kita bilang hablan inqatal ghanamu, nggak boleh. Atau ini bilang indi ghanaman isyruna juga tidak boleh. Jadi tak boleh mendahulukan amilnya. Kemudian di sini ada latihan untuk lebih memahamkan kita dalam bab tamyiz. Tentukan bentuk tamyiz berikut. Qata'tu al-hidha'a hablan. Saya memotong sepatu. Hablan talinya. Itu mufrad atau jumlah. Hablan itu. Kalau dia mufrad ya contreng mufrad, kalau dia jumlah contreng jumlah. Kalau berupa jumlah asalnya bagaimana? Karena jumlah itu kan bisa asalnya tamyiz berupa fa'il, bisa berupa maf'ul atau bisa berupa mubtada. Nah, asal kalau dia itu berupa jumlah aslinya bagaimana? Anak baru min kasinan. Oh, asalnya sini akbaru min sinika dan seterusnya. Indahu khamsata asyara qalaman. Dia mempunyai 15 pulpen. Saqata zaidun qalaman, anak baru min kamalan, anak aksaru min kamalan. Indi khamsun wa ishruna sayyaratan kam qalaman indak inkasral baitu zujajatan wa asgharu minni badanan dan seterusnya. Kemudian di sini ada pertanyaan apa hukum tamyiz sampai seterusnya.
Nah, ini yang berhubungan dengan tamyiz. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.